Saudaraku yang dikasihi Adonai Yeshua HaMashiach, kita pada Sabat pagi hari ini kita bersyukur karena atas rahmat dan anugerahnya semata-mata, saudara. Ini yang menjadi judul kita pada pagi hari ini atau siang hari ini. Kita bersyukur karena rahmat dan anugerahnya, maka kita boleh beribadah Sabat, saudara. Saudara, kita baru saja sepekan yang lalu, saudara, kita memperingati 3 hari raya yang diperintahkan oleh Elohim atau Tuhan kita, Bapa Yahweh. Kita diperintahkan untuk merayakan, karena itulah hari di mana suatu ketetapan yang dikehendaki oleh Elohim kita, saudara. Di dalam kitab suci, saudara, maka kita memasuki hari raya Pesak atau hari raya Paskah yang dilewati atau melewati atau melompat, saudara. Dan yang kedua adalah hari raya Hamatsah atau hari raya roti tak beragi, saudara. Dan yang ketiga adalah hari raya Habikurim. Saudaraku, pada tanggal 14 Nisan itu sesuai kitab suci, itu jatuhnya pada tanggal 8 April kemarin, hari Rabu. Di 7 hari raya, saudara, yang kita peringati, 3 hari raya sudah kita rayakan atau kita peringati, saudara. Dan semuanya 7 hari raya kita yang hidup di dalam anugerah Yeshua HaMashiach digenapi oleh Yeshua. Amin, saudara. Itulah sebabnya Yeshua datang tidak membatalkan Torah, tetapi Yeshua datang untuk menggenapi Torah. Ya. Dan hidup karena anugerah itu karena Yeshua, saudara. Karena Yeshua hadir dan Yeshua ada di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, saudara, di dalam anugerah yang semata-mata ini, saudara, saya ingin membacakan dari Imamat yang ke-13, saudara. Imamat yang ke-13 ayat 1, 2, ayat yang ke-5, 6 dan ayat yang ke-8, 11. Saya beberapa ambil ayat untuk kita bisa merenungkan bersama. Dan berfirmanlah Adonai atau berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan Harun dengan mengatakan, ketika pada kulit tubuh manusia terdapat bengkak atau bintil atau bercak terang, dan hal itu dapat menjadi tanda penyakit kusta pada kulit tubuhnya, maka ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari anak-anaknya para imam itu. Dan pada hari ke-7 imam harus memeriksanya. Bila tampak di matanya tanda penyakit itu berhenti, tanda penyakit itu tidak menyebar pada kulit, maka imam harus mendiamkannya 7 hari untuk kedua kalinya. Dan pada hari ke-7 yang kedua kalinya, imam harus memeriksa itu. Bila tampak tanda penyakit itu pudar dan tanda penyakit itu tidak menyebar pada kulit, maka imam harus menyatakan itu tahir. Itu adalah bintil. Lalu dia harus membasuh pakaiannya dan dia menjadi tahir. Dan imam harus memeriksa bila tampak bintil itu menyebar pada kulit, maka imam harus menyatakan itu najis. Itu adalah kusta. Saudaraku, sebelum kita merenungkan firman ini, saudara, maka kita mengucap syukur dulu tentang anugerah yang datang dari Elohim ini buat kita, buat semua orang yang memiliki kehidupan dan memiliki relasi dengan Elohimnya atau Tuhannya yang ada di Samayim. Di dalam Efesia ataupun Efesus 2 ayat 8, saudara, firman Elohim mengatakan bahwa sebab oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman, dan hal itu bukanlah dari kamu, itulah karunia Elohim. Saudara, kalau kita bicara anugerah, maka kita bicara dalam bahasa Inggris gift, itu bicara hadiah. Gift ataupun anugerah ataupun hadiah itu adalah suatu pemberian karena kemurahan hati
orang yang memberi karena kebaikan hati, orang yang memberi itu saudara, maka itu adalah anugerah. Anugerah juga memiliki suatu ganjaran yang datang dari yang di atas kepada yang di bawahnya. Itu anugerah saudara. Nah, kalau firman Tuhan katakan sebab oleh anugerah kamu diselamatkan, itu artinya kita diberi keselamatan. Betul saudara ya. Kita diberikan hadiah keselamatan. Kita diberikan sama yang ada di atas kita. Ada keselamatan yang dianugerahkan sama kita, itu anugerah saudara. Penyakit kusta pada zaman itu dianggap sebagai penyakit yang najis, yang membuat orang yang mengidapnya itu disingkirkan daripada umat Israel. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, karena penyakit ini menular saudara, dan tidak mudah untuk sembuh dari penyakit ini saudara, tidak mudah. Orang yang sudah merasa sembuh pun tidak dengan mudah kembali pada komunitasnya saudara. Dan orang yang memiliki penyakit ini harus diperiksakan kepada imam, itu perintahnya. Kenapa kepada imam saudara? Karena umat Israel memiliki suatu relasi atau hubungan, keterikatan dengan Elohim yang ada di Samayim. Jadi kehidupan umat Israel adalah kehidupan karena anugerah semata-mata. Kehidupannya adalah, kalau kemarin kita bicara tentang adanya pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Elohim. Pada waktu ada tiang awan dan tiang api. Betul saudara ya. Pada waktu siang tiang api itu tidak akan pernah hilang. Dan pada waktu malam tiang api tidak pernah hilang. Dan ini membuktikan bahwa Elohim, Bapa Yahweh, memberikan anugerahnya atas perlindungan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah saudara, orang yang sakit kusta ini harus diperiksakan kepada imam. Imam di waktu itu adalah Imam Harun dan anak-anaknya saudara. 7 hari pertama diperiksa, jika ada tanda-tanda maka dia harus didiamkan atau isolasi mandiri saudara. Ya, mengisolasi mandiri, memisahkan dari keluarga, memisahkan dari suami atau istri atau anak-anak. Mereka harus mengisolasi diri karena penyakit ini menular dan bisa mematikan. Tetapi pada waktu itu saudaraku, justru penyakit ini adalah disebut najis karena memiliki keterikatan dengan Elohim. Nah, disinilah pentingnya tugas imam saudara untuk menjadi penting, karena yang najis ini tidak boleh berada di perkemahan Israel. Hal ini disebabkan karena bukan sekedar alasan kesehatan, seperti pada saat sekarang ini penyebaran virus corona ini saudara ya, karena alasan kesehatan yang menular dan bisa mematikan manusia dan bisa menular dengan cepat saudara. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, kalau penyakit kusta ini adalah penyakit yang bisa menular namun bersifat najis di hadapan Tuhan. Jadi diperlukan anugerah semata-mata untuk bisa sembuh saudara. Nah, hal ini yang mengakibatkan dampak yang sangat mendalam. Si penderita menjadi stres. Si penderita menjadi merasa berduka dan meratap. Pada waktu itu mereka berduka dan meratap. Dan mereka mengoyakkan pakaiannya. Dan dia mengoyakkan rambutnya. Yang menjadi acak-acakan karena begitu panas, begitu tidak memiliki suatu kepastian kehidupan saudara. Sehingga dia berkata, najis, najis, najis. Namun saudaraku, tema hari ini adalah anugerah semata-mata, bicara tentang pemberian. Ganjaran yang berasal dari Elohim. Dan itu merupakan karunia. Karunia bicara tentang anugerah secara spiritual. Karunia bicara tentang anugerah secara roh. Secara karunia, secara pemberian Elohim, saudara. Dan inilah yang dikatakan bahwa kita menerima anugerah oleh karunia-Nya Elohim. Nah, saudaraku, orang yang sakit kusta juga bisa sembuh. Bisa kembali lagi bertemu dengan keluarganya. Bukan sekedar lewat 7 hari, itu 2 kali 14 hari, saudara.
Tetapi bisa juga di dalam 7 hari itu, saudaraku, dan pemeriksaan pertama dia bisa dikatakan sembuh. Itu apa artinya? Dia menerima anugerahnya Elohim, dikatakan di dalam firman tadi. Tetapi kalau dia melewati 14 hari dan dia dicek lagi dan dia sembuh, ya sudah sembuh. Tetapi saudaraku, pada waktu mereka sembuh, catatan pertama adalah mereka harus memberikan persembahan. Mose memerintahkan memberikan persembahan, yaitu supaya pada waktu mereka sembuh dari penyakit kusta, maka dia harus mempersembahkan apa? 2 ekor merpati, yang seekor darahnya dialirkan untuk menyucikan, yang kedua adalah merpati dilepas menjadi suatu perlambang atau suatu tanda bahwa ada kebebasan. Artinya apa, saudaraku? Melalui kesembuhan ini mereka dirangkul kembali, bersama lagi, menikmati lagi persekutuan dengan orang-orang kudus. Pada waktu itu, saudara, orang yang sembuh dari kusta ini menerima anugerahnya Elohim. Mereka menerima karunia dengan percaya kepada Elohim Bapa Yahweh. Nah, saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, saya mengulang lagi yang pertama tadi, bahwa 3 hari raya ini digenapi oleh Yeshua, yaitu Pesak, Hamatsah, dan Habikurim, karena anugerahnya. Yeshua adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Betul, saudara ya. Itulah sebabnya di dalam Matiyahu 10 ayat 7 dan 8, saudara bisa membukanya. Yeshua berkata, "Dan seraya pergi beritakanlah dengan berkata, kerajaan Samayim sudah mendekat. Sembuhkanlah yang sakit, tahirkanlah yang kusta, bangkitkanlah yang mati, usirlah roh-roh jahat. Berilah pula dengan cuma-cuma, karena kamu sudah menerima dengan cuma-cuma. Berikanlah pula dengan cuma-cuma." Artinya, saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, Yeshua pun memerintahkan untuk menyembuhkan yang kusta, karena kusta tanda najis, terpisah dari Elohim karena keadaan fisik, keadaan kehidupan. Kalau saudara ingat akan di dalam Tesalonika Alef atau 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, maka kedatangan Elohim, kedatangan Yeshua, dia menghendaki supaya tubuh, jiwa, roh kita tak bercacat celah di hadapan Bapa. Betul ya, saudara? Jadi pada waktu kita bertemu dengan Yesus, tubuh, jiwa, roh kita tidak kedapatan ada yang bercacat. Itu artinya dia disembuhkan. Dan semua adalah karena pekerjaan Roh HaKodes yang ada dalam diri setiap manusia. Boleh mengambil bagian di dalam progres kemajuan, pergerakan iman kita menuju kepada sempurna di hadapan Bapa, tidak bercacat celah, saudara. Itulah sebabnya ada 4 hal yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Ya, dan itu menggenapi di dalam Wayikra Imamat 13 itu bicara tentang anugerah, saudara. Yang pertama, sembuhkanlah yang sakit. Yang kedua, tahirkan yang kusta. Yang ketiga, bangkitkan yang mati. Yang keempat, usir roh-roh jahat. 4 hal inilah adalah suatu karya anugerah Elohim semata-mata. Kalau kita bisa menyembuhkan yang sakit, itu berarti kita sehat, betul ya, saudara? Dan kita semua sekarang dalam keadaan sehat. Melalui doa kita bisa berdoa supaya orang yang sakit disembuhkan. Enggak selalu kita harus hadir, tapi kita bisa juga hadir di dalam kita menumpangkan tangan dan berdoa. Kita menyembuhkan yang sakit. Sakit ini bukan hanya sekedar fisik, tetapi batiniah, jiwa hidup kita yang sakit, yang sedang merana atau galau, atau kehidupannya yang kacau, bisa disembuhkan. Yang kedua, memang menahirkan yang kusta, artinya bicara tentang kenajisan. Tahirkan yang najis, tahirkan yang kusta. Yang ketiga, bangkitkan yang mati. Secara fisik membangkitkan orang yang mati, saudara. Tetapi di dalam roh
membangkitkan orang yang mati di dalam roh. Rohnya mati, saudara. Tidak ada kehidupan di dalam berrelasi dengan Elohim. Yang ketiga, usir roh-roh jahat. Karena roh-roh jahat, kuasa setan ini bisa membawa manusia menjadi jauh daripada Elohim. Melakukan kejahatan, kebencian, kepalsuan, kemunafikan. Itulah ragi yang pada waktu hari raya roti tak beragi harus disingkirkan dalam kehidupan kita. Karena Yesua adalah roti kehidupan. Hidup Yesus adalah tidak beragi, tidak ada dosa, tapi dibuatnya dosa karena saudara dan saya. Ini dikatakan bahwa usir roh jahat supaya kuasa setan keluar dari hidup kita. Dan ketika Yesus tiba di Betania, saudaraku, Yesus berada di orang kusta yang sudah disembuhkan, saudara. Karena dia meminta belas kasihan Yesus supaya disembuhkan. Dan kasihnya berada di tengah-tengah orang yang sedang dikuasai oleh penyakit kusta, saudara. Kasih Yesus adalah merupakan anugerah. Kehadiran Yesus adalah merupakan anugerah. Dan orang percaya yang dapat merespon Yesus itu juga karena anugerah. Orang percaya dapat beriman sungguh-sungguh kepada Elohim, itu pun juga anugerah, saudara. Betul? Jadi kalau saya pun melayani saudara, kalau kita dapat beribadah Sabat dan mendengarkan firman Elohim, ini juga adalah anugerah. Kita sedang bicara tentang anugerah semata-mata. Sehingga tidak ada satupun yang dapat kita sombongkan, tidak ada satupun yang dapat bermegah. Itu ayat yang ke-9 dari Efesus 2 tadi, saudara. Jikalau orang yang sakit kusta bisa disembuhkan, itu pun juga anugerah. Dan itu tidak ada yang dibanggakan, kecuali dia memberikan persembahan ungkapan syukur kepada Elohimnya. Dan dia dapat masuk di dalam komunitas kekudusan Elohim. Ya saudara, kalau saudara melihat kehidupan yang sekarang ini, saudara, sangat signifikan sekali, saudara, kalau bertambahnya penularan Corona-19 ini, saudara. Menyedihkan. Diikuti dengan krisis moneter, krisis ekonomi. Apakah ini yang membuat kita menjadi ketakutan dan khawatir, saudara? Tidak, saudara. Justru ini memperlihatkan bahwa manusia membutuhkan anugerahnya Elohim. Manusia sedang membutuhkan kehadirannya Tuhan Elohim. Betul, saudara. Dengan kita diperhadapkan virus yang menular ini, membuat kita apa, saudara? Membuat kita meminta hikmatnya Elohim. Yakobus 1 katakan bahwa mintalah, kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah hikmat. Supaya kita lebih berhikmat dan bijaksana apa yang harus kita kerjakan di masa-masa yang sulit ini, saudara. Di masa-masa yang membuat kita diperhadapkan sesuatu tantangan yang tidak pernah kita pikirkan ini terjadi, saudara. Dan dunia juga tidak pernah menduga bahwa hal ini bisa terjadi seperti ini. Itu artinya kita membutuhkan anugerahnya Elohim, saudara. Di dalam Matius 8 ayat 4 yang tadi saya katakan, orang kusta disembuhkan. Dan tampaklah seorang kusta yang datang menyembah kepada Yesus sambil berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Seringkali saudara juga berdoa seperti itu. Seperti itu, saudara. Elohim, jika engkau mau, tolong buka jalan pergumulanku. Elohim, jika engkau mau, sembuhkan penyakitku. Dia berteriak kepada Elohim dengan apa? Dengan sikap tunduk, dengan sikap menyembah. Artinya bukan dengan sikap kesombongan, ketinggian hati kita, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Dan dengan mengulurkan tangan, Yesus menjamah orang sakit kusta tadi. Seraya berkata, aku mau. Biarlah engkau ditahirkan. Dan seketika itu juga ditahirkanlah kustanya. Dan Yesus berkata kepada yang sakit kusta yang sembuh ini, camkanlah. Janganlah mengatakan kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam
Dan persembahkanlah persembahan yang telah Mose atau Musa perintahkan sebagai kesaksian kepada mereka. Yesua menyembuhkan orang yang sakit kusta, yang di dalam Imamat 13 tadi, Wayikra 13 tadi, adalah disingkirkan dari orang-orang keluarganya dan hadirat Bapa. Yesua melakukan apa yang diperintahkan. Sembuhkanlah yang sakit, sembuhkanlah kusta, tahirkanlah yang kusta. Yesua melakukan apa yang diperintahkan. Tapi orang yang sembuh tadi, yang sakit kusta yang sembuh tadi, saudara, setelah sembuh apa? Dikatakan bahwa pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Kalau di dalam Wayikra 13 tadi 2 kali ya, 7 hari, 14 hari harus diperlihatkan terus sama imam. Kalau kamu sembuh, perlihatkan sama imam. Saudara. Dan inilah yang dikatakan bahwa Yesua menjamah dan menyembuhkan. Tetapi apa yang dikatakan? Kalau sudah sembuh, kalau sudah menerima anugerahnya Tuhan, ya lakukan yang benar. Lakukan perintahnya. Itu kan diperlihatkan kepada imam, itu kan perintah. Terus mempersembahkan persembahan itu perintah. Memberikan persembahan itu bukan berarti Elohim minta-minta. Tidak, saudara. Itu suatu kewajiban untuk memberikan persembahan syukur. Bahwa dia sudah diselamatkan. Dia sudah disembuhkan. Seringkali saudara kita berpikir kalau gereja atau suatu kehilat memberikan kesempatan memberikan persembahan, kita mengatakan bahwa gereja sedang meminta-minta. Padahal gereja mengajarkan supaya jemaat menerima berkat kemurahan. Siapa yang memberi kemurahan diberikan kemurahan. Jadi orang yang sembuh, yang sudah sembuhkan penyakit kusta tadi, dia harus kasih persembahan, mempersembahkan. Tetapi sebelumnya dia harus melakukan perintahnya Elohim, saudara. Saya melihat di TV, saudara, ya, di multimedia, ya, bahwa ada seorang bupati yang sembuh, saudara. Ada seorang bupati yang sembuh. Dia turun dari mobil, saudara. Dia langsung angkat tangan, disambut oleh anak buahnya. Dan dia langsung angkat tangan apa? Dia berdoa. Bersama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhannya bahwa dia sudah sembuh dari COVID-19, saudara. Nah, kalau dia mempersembahkan, saya nggak tahu mempersembahkan apa. Tapi firman hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kesembuhan itu adalah anugerah. Nah, sesuatu yang dikasih Bapak Yahweh, mari kita membaca dalam Luka atau Lukas 17. Mari kita baca dari Luka atau Lukas 17, saudara. Mari kita baca, mari kita buka, saudara. Ayat yang ke-11 dan seterusnya, saudara. Dan ketika Yesua memasuki sebuah desa, ada 10 orang kusta menemui Yesua. Mereka berdiri dari jauh, physical distancing. Mereka tidak mau Yesua tertular. Mereka dari jauh. Dan mereka mengangkat suaranya sambil berkata, Yesua, Tuhan berilah kami kemurahan. Dan sambil memandang Yesua berkata kepada mereka, seraya pergi perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Dan terjadilah sementara mereka berangkat, mereka ditahirkan. Dan seorang dari antara mereka ketika melihat bahwa ia telah disembuhkan, dia kembali sambil memuliakan Elohim dengan suara nyaring. Dan bersujud di depan kakinya sambil mengucap syukur kepada Yesua. Dia adalah seorang Samaria. Dan sambil menanggapi Yesua berkata, bukankah 10 orang telah ditahirkan, tetapi di manakah yang 9? Kenapa hanya 1 orang Samaria yang datang? Tidak adakah didapati yang kembali untuk memberi kemuliaan kepada Elohim kecuali orang asing ini, orang Samaria ini? Dan Yesua berkata kepada orang Samaria setelah berdiri, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, Yesua adalah anugerah Elohim yang datang menjumpai manusia. Pada waktu imamat Torahnya menyatakan bahwa kusta adalah penyakit yang najis, memisahkan
Bukan hubungan dengan keluarga, tapi memisahkan dengan Elohim. Bisa sembuh saudara, tetapi harus dicek 14 hari. 2 minggu. Minggu pertama dicek, sembuh atau tidak. Minggu kedua dicek. Kalau sembuh, maka dia harus mempersembahkan. Itu adalah anugerah. Yesus memerintahkan untuk menyembuhkan penyakit kusta. Kali ini ada 10 orang, saudara, yang datang pula kepada Yesus. Dia dari jauh-jauh karena dia tahu bahwa penyakitnya menular. Dia gak mau dekat-dekat sama Yesus, walaupun dia tahu bahwa Yesus punya kuasa, tapi dia tetap physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter, 2 meter itu dia lakukan, saudara. Sama seperti sekarang ini, saudara. Walaupun sekarang ini banyak sekali penularan karena mereka tidak berhikmat. Kita bisa tertular atau kita bisa menularkan. Menteri Kesehatan pemerintah sudah menghimbau untuk COVID-19 ini. Stay at home. Bekerja di rumah, beribadah di rumah. Kecuali keluar hal-hal yang sangat mendesak dan penting. Misalnya harus belanja. Belanja pun sekarang bisa online ya saudara. Ataupun mungkin mengambil uang kali ya saudara ya. Itu pun juga kita perlu jaga jarak. Ataupun kita perlu menjumpai seorang. Ataupun dalam pekerjaan saudara yang memerlukan saudara keluar. Tapi 10 orang kusta ini melakukan perintahnya jaga jarak. Saudara, karena dia menular saudara. Dia berteriak. Apa yang dilakukan Yesus? 10 orang ini pun menerima karunia Elohim. Menerima anugerahnya Elohim. Pemberian dan pekerjaan ruah. Pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya bisa dilakukan oleh Elohim, oleh Tuhanmu dan Tuhanku, saudara. Pak Wirasmono pun sebagai gembala tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya percaya kepada Elohim dan berdoa untuk saudara. Semua adalah anugerah Elohim. Yesus bilang apa? Sementara kamu pergilah, perlihatkanlah kepada imam. Ya, perintahnya perlihatkan pada imam. Sementara mereka berjalan menuju imam sudah sembuh. Mereka lihat sembuh. Ini yang dinamakan anugerah. Pemberian Elohim yang manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada waktu saya mendoakan pelayan atau jemaat yang ada di Kehilat kita, saudara, di IGD atau di tempat perawatan khusus, saudara, maka dokternya hanya bilang apa? Kalian berdoa saja pada iman kalian. Kita sudah berusaha. Tuhan yang berkuasa, itu namanya anugerah. Kadangkala kita yang sehat tidak bisa mengalami betapa berharganya orang yang sehat itu. Hanya orang yang sakit yang bisa merasakan bahwa sehat itu berharga sekali. Tapi kalau sudah sakit masih juga saudara mengeraskan hati untuk tidak datang sama Tuhan, itu saya tidak tahu lagi saudara mau bilang apa. Dia hanya bergantung pada manusia, mengandalkan obat dan mengandalkan dokter. Sementara dokter katakan bahwa hands up, angkat tanganmu kepada Elohimmu. Terimalah anugerahnya. Jikalau saudara sedang buntu dalam masalah ekonomi saat ini, saudara-saudara nggak bisa komplain, nggak bisa komplain kepada siapapun. Kalau saudara mungkin perusahaan atau usaha atau keadaan sekarang ini saudara tidak bisa komplain. Saya membaca, saya mendengar di TV saudara, Menteri kita Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa ini yang tersulit saat ini. Masalah ekonomi sedang sulit. Saya pernah perkatakan itu di atas mimbar pada waktu awal-awal Januari. Karena saya dengar juga menteri kita katakan bahwa bukan dia profetik akan sulit, tapi dia melihat bahwa tahun 2020 adalah tahun di mana ekonomi bisa menurun. Sulit. Ternyata sekarang dia nggak duga juga bahwa ternyata yang membuat ekonomi sulit adalah virus corona yang menyebar, membuat orang tidak bisa keluar. Dan banyak orang yang sakit dan banyak yang meninggal, saudara. Itu artinya kita membutuhkan
anugerah Elohim semata-mata untuk kita dapat bangkit dari kemerosotan ekonomi. Walaupun hikmat kita perlu, saudara, untuk mengatasi ini dengan mengambil kebijakan-kebijakan yang penting, termasuk saudara dalam mengatasi ini, saudara. Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, kembali kepada firman-Nya tadi, saudara. 10 orang tadi sementara lagi berjalan menuju kepada imam, saudara, untuk memperlihatkan bahwa dia sembuh atau tidak. Itu artinya Yesua pun mengajarkan, jangan hanya sekedar mengandalkan Yesua, tapi Yesua mengajarkan, lakukan kebenaran. Ikuti perintahnya Mose, ikuti perintah firman, maka kamu akan sembuh. Jadi kuasa firman pun bisa menyembuhkan kita, saudara. Bisa memulihkan kita, karena firman itu menjadi pelita bagi kaki kita, jalan terang menjadi di jalan kita. Artinya Yesua mengajarkan mereka untuk melakukan firman. Tetapi sayangnya, saudara, yang 9 yang sembuh tidak kembali. Itu adalah orang-orang apa? Yang mengenal Yesua. Orang-orang dari kalangan umat Israel. Karena Yesus katakan yang orang Samaria, yang satu orang asing ini yang kembali. Justru dia adalah orang yang bukan pilihannya. Orang yang bukan bagian daripada umat Israel. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Itu selalu saya perkatakan, saudara. Dan saya pun pribadi mengalami itu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Itu adalah sesuatu iman kita. Dan itu semua adalah anugerah semata-mata. Saudara, kita akan pujikan suatu pujian kepada Elohim kita. Kucurahkan di hadapanmu, ya Elohim, di hatiku. Dan aku berterima kasih kepadamu, ya kekasihku, Elohim Adonai Yahweh. Sebab engkau adalah kekasihku. Engkaulah Elohimku yang hidup dan tinggal di hatiku dan kehidupanku. Ispo levaneka et libi et libi. Pujian ini yang merupakan pujian syukur kita menanggapi suatu anugerah yang dari Yesus. Kucurahkan di hadapanmu, di hatiku, Elohim. Ispo levaneka et libi et libi. Ode bevaneka ahavati ahavati. Kiata Adonai ahuvi. Sebentar, saudara. Ispo levaneka et libi et libi. Kucurahkan di hadapanmu, di hatiku, Bapa. Ode bevaneka ahavati ahavati. Dan ku berterima kasih di hadapanmu, ya kekasihku, Kiata Adonai ahuvi. Sebab engkau Yahweh kekasihku. Sama-sama. Ispo levaneka et libi et libi. Ode bevaneka ahavati ahavati. Kiata Adonai ahuvi. Ata Adonai ahuvi. Ata
saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, sewaktu saya menyanyikan pujian ini, ada kegerakan di dalam hatiku, hati saudara, untuk semakin mau mengasihi sumber anugerah kehidupan kita. Kalau kita bisa menghadapi situasi sulit di depan kita saat ini, itu adalah anugerah, saudara. Kalau kita menerima pekerjaan Ruh HaKodes untuk tetap kuat dan tinggal di dalam Adonai Yeshua, itu adalah karunia semata-mata. Sehingga anugerah dan karunia Elohim kita butuhkan saat ini dan seterusnya. Mari saudara, kita bergandengan tangan bersama-sama untuk boleh menyatakan kehadiran Elohim. Saling berdoa, saudara. Saya setiap jam 5 pagi dibangunkan Elohim. Mulai dari jam setengah 4 atau jam 4 sudah bangun, saudara. Dan saya berdoa. Dan saya mempersiapkan renungan pagi. Dan saya berdoa bersama di jam 5 pagi. Karena banyak yang sedang berdoa jam 5 pagi. Dan jam 1 sebentar lagi, setengah jam lagi, jam 1 siang. Kita berdoa juga, bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Jam 9 malam pun berdoa. Ada kegerakan kebersamaan menyambut anugerahnya Elohim, Yeshua HaMashiach. Saudara diberkati? Amin. Saya pun diberkati. Mari kita bersatu di dalam doa Tefilah Avinu, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Avinu Sheba Samayim, Yitkada Semika Tapo Malkutika, Ya Asaret Sonika Ka Asar Basamayim, Kamba Arats, Etlehem Ken Lanu Hayom, Umekat Lanu Alko Vitenu, Ka Asar Makanu, Kamba Anaknu, Leha Yevinu, Lideni Saya, Kiim Dakasinu, Minhara, Kileka, Hamalaka, Wihagebura, Wihadiferet, Leolmi, Olamin, Amin. Doa yang diajarkan Yeshua, doa Bapa kami, menjadi penutup dari ibadah Sabat ini. Kita akan berjumpa di tengah pekan nanti, saudara. Kita akan sama-sama kembali berjumpa di hari Selasa atau hari Rabu. Kita akan berjumpa di dalam sharing kita firman Elohim. Bapa Yahweh memberkati bersama-sama. Haleluya. Amin.